Shalom, jumpa kembali dalam Lentera Kehidupan Jemaat Moria Samarinda Seberang 9 November 2020. Mengawali seluruh aktivitas yang kita akan lakukan hari ini, mari kita memulainya dalam syukur dengan berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, saudaraku yang kekasih dimanapun berada saat ini, kita akan berdoa untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami mengucap syukur pada saat ini, karena kami boleh kembali bersama-sama mengambil waktu sejenak untuk mengisi kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami pada hari ini. Mohon pimpinan kuasa Roh Kudus agar supaya kami mampu untuk membaca, bahkan merenungkan, juga melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena itu, bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini kita akan baca dari kitab Amsal. Kitab Amsal pasal yang ke-6, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Demikianlah bunyi firman Tuhan pada hari ini. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Demikian bacaan kita. Terpuji Kristus, amin firman-Nya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kepada Dia kita bertanya, sudah berapa lama kita menjadi pengikut-Nya? Mungkin ada yang mengatakan, sejak saya masih kecil. Ada juga mungkin yang mengatakan, baru beberapa tahun saya percaya kepada Yesus Kristus. Tapi apakah lama atau baru? Tidak lama kita percaya kepada Yesus merupakan sebuah jaminan bahwa benar-benar tingkat pengenalan kita kepada Tuhan itu sudah luar biasa. Mungkin ada orang yang mengukur tingkat pengenalannya kepada Tuhan itu berdasarkan berapa lama dia menjadi orang Kristen. Tetapi sesungguhnya, saudara yang kekasih, tingkat pengenalan kepada Tuhan Yesus Kristus itu bukan karena sudah lama atau baru saja, tetapi seberapa kedekatan kita dengan Dia.
Mungkin banyak orang yang sudah lama percaya, tetapi kedekatannya dengan Tuhan itu tidak seperti orang yang sudah lama percaya. Mungkin ada orang yang baru saja percaya, tetapi tingkat kedekatannya dengan Tuhan itu sudah luar biasa di dalam menjalani kehidupannya sebagai orang percaya. Seorang yang dekat dengan Tuhan, yang memiliki tingkat kedekatan dengan Tuhan, tentu tahu apa maunya Tuhan. Seorang yang memiliki kedekatan dengan Tuhan, tentu tahu apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan kitab Amsal pada hari ini dalam bacaan kita berbicara tentang beberapa hal yang dikehendaki Tuhan untuk tidak dilakukan. Karena itu kitab Amsal mengatakan beberapa hal yang dibenci oleh Tuhan. Hal-hal itu dapat kita lihat dalam pembacaan kita pada saat ini. Dikatakan yang dibenci itu adalah mata sombong. Mata sombong itu memang seringkali menjadi sesuatu yang juga kita lakukan, di mana ada banyak orang yang merendahkan orang lain. Oleh karena dia merasa bahwa dia lebih dari orang lain, sehingga dia tidak menganggap orang lain. Dan ini merupakan hal yang dikatakan dalam kitab Amsal dibenci oleh Tuhan. Hal yang lain dikatakan di dalam firman Tuhan pada saat ini adalah lidah dusta. Lidah dusta juga mungkin sering menjadi bahagian kehidupan banyak orang. Lidah dusta itu adalah suatu sikap di mana seseorang itu melakukan kebohongan. Apa yang dikatakannya itu berbeda dengan apa yang ada di dalam hatinya. Dia membalikkan kebenaran yang sesungguhnya. Memutarbalikkan kebenaran. Dan ini juga sesuatu yang tidak dikehendaki. Karena itu dikatakan dalam firman Tuhan dibenci oleh Tuhan. Yang selanjutnya kita lihat dalam kitab Amsal, dikatakan dalam pembacaan kita pada saat ini, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Merencanakan kejahatan juga adalah hal yang tidak dikehendaki, dibenci oleh Tuhan. Karena memang banyak juga orang yang merancangkan kejahatan untuk orang lain. Tidak senang melihat orang bahagia, melihat orang menikmati keberhasilan, kesuksesan, atau disebabkan oleh hal-hal lain sehingga ada banyak orang yang merencanakan kejahatan bagi orang lain. Hal yang lain yang dikatakan di dalam firman Tuhan pada saat ini adalah kaki yang segera lari menuju kejahatan. Kadang-kadang memang kita diperhadapkan pada dua pilihan.
mau berjalan pada jalan yang benar atau mau berjalan pada jalan yang salah, mau melakukan yang jahat atau mau melakukan yang benar. Tapi kadang-kadang memang ada banyak juga di antara kita yang kemudian memilih jalan yang salah, bukan jalan yang benar, padahal Tuhan sudah menunjukkan kepada kita jalan yang benar. Tuhan tidak pernah menutup pengetahuan kita tentang jalan yang benar, tetapi jalan yang benar itu sudah benar-benar ditunjukkan kepada kita. Bahkan Yesus Kristus Tuhan kita itu adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Tapi kadang-kadang memang pilihan kita salah, sehingga kemudian kita melakukan apa yang menjadi sesuatu yang dikatakan Amsal dibenci oleh Tuhan, tetapi kita melakukannya. Sekarang kita tahu beberapa hal yang dibenci oleh Tuhan berdasarkan kitab Amsal. Berarti ketika kita benar-benar memiliki kedekatan dengan Tuhan, tentu kita akan berusaha untuk menjauhi hal-hal itu. Sebab bagaimanapun Tuhan tidak menghendaki hal-hal itu dilakukan di dalam kehidupan kita. Tuhan menghendaki kita benar-benar memelihara hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tuhan tidak menghendaki hidup kita ini kita rusakkan. Walaupun kemudian dikatakan dalam firman Tuhan, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi dikatakan dalam kalimat selanjutnya, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, tetapi kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus ialah hidup yang kekal. Ya memang manusia telah kehilangan kemuliaan, tetapi Kristus telah datang ke dalam dunia. Dan dialah jaminan kita untuk kembali menikmati kemuliaan di dalam Dia. Karena itu peliharalah hidup kita ini. Sebagaimana kata kitab Amsal, jangan lakukan hal-hal yang dibenci oleh Tuhan. Dan untuk memelihara kehidupan kita menjadi kehidupan yang baik, maka tentu kita harus membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Dengan melakukan apa yang dikehendaki. Bahkan membangun relasi yang baik dengan sesama, dengan mewujudkan firman Tuhan itu dalam hubungan dengan orang lain. Karena itu, saudaraku yang kekasih, dimanapun kita berada pada saat ini, marilah kita bersama-sama senantiasa membangun kedekatan dengan Tuhan, lewat kedekatan dengan sesama. Menjalani kehidupan kita dengan penuh tanggung jawab, melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan, yakni kebaikan-kebaikan, dan menjauhi apa yang menjadi kekejian di mata Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan kita dengan firman-Nya untuk melalui hari-hari hidup kita dengan penuh sukacita, karena kita menjadi pelaku firman-Nya. Terpujilah Tuhan dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami kembali datang bersyukur dalam doa. Oleh karena hari ini waktu dan kesempatan lagi untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memateraikan firman-Mu itu dalam hidup kami, sehingga benar-benar kami menerimanya dengan penuh sukacita. Menaruhnya di tempat yang terbaik di dalam hati kami,
dan kemudian kapanpun itu kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami datang berdoa kepadamu untuk seluruh aktivitas kami hari ini, baik dalam bekerja maupun menekuni berbagai bidang-bidang usaha yang Engkau perkenankan kami buat. Engkau menolong kami. Kekuatan Engkau berikan, kesehatan Engkau berikan, hikmat dan pengetahuan Engkau berikan, sehingga semuanya itu menjadi hal yang boleh kami rasakan, sehingga kami boleh melakukan seluruh aktivitas dan pekerjaan usaha yang boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berkati saudara-saudara kami dimanapun, berkati kami semua di tengah-tengah kehidupan jemaat yang juga dalam berbagai-bagai persoalan kehidupan. Ada yang memiliki persoalan karena belum mendapatkan pekerjaan, pun mungkin ingin berusaha tetapi belum menemukan jalan untuk itu. Ada yang memiliki persoalan dalam rumah tangganya, ada yang memiliki persoalan dalam rusaknya relasi dan hubungan dengan orang lain, ada yang memiliki persoalan secara ekonomi, bahkan mungkin ada yang juga memiliki persoalan karena sakit dan penyakit. Yang menyaksikan dan mengikuti bersama-sama lentera kehidupan jemaat Moria Samarinda seberang saat ini. Tolonglah mereka ya Tuhan, pulihkanlah mereka dari seluruh pergumulannya, sehingga di waktu yang Tuhan telah pastikan mereka terlepas, ada kelegaan, bahkan yang sakit pun dapat disembuhkan oleh karena jamahan kuasa kasih-Mu. Berkati setiap kami dalam sukacita, sehingga setiap sukacita pun yang dialami oleh tiap kami sempurna karena Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami, untuk bangsa kami, bahkan untuk dunia ini. Biarlah damai dan sejahtera-Mu tetap tinggal dalam kehidupan yang kami jalani, di tengah-tengah bangsa, bahkan di tengah-tengah dunia. Pandemi COVID-19 pada waktunya akan berlalu, karena Tuhan akan berperkara di atas semuanya untuk memulihkan bangsa kami dan dunia ini. Sebab damai sejahtera-Mu tinggal di dalam kehidupan kami bersama-sama. Sebagaimana perkataan-Mu, ketika Engkau telah bangkit dari antara orang mati, berjumpa dengan murid-murid-Mu, Engkau menyapa mereka dengan kata damai sejahtera bagi kamu. Dan kami percaya, damai sejahtera itu pun tinggal bersama-sama dengan kami. Ampuni dosa kami Tuhan, dengarkan doa kami, sebab kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.